Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, balik lagi bersama saya Adi Sulandani Pangreksa di channel saya. Di kali ini kita ada kesempatan untuk berbagi nih teman-teman, karena kita juga punya Pak Guru hebat. Kita juga kebetulan momen yang luar biasa di hari ini, karena kita tahu bahwa hari ini adalah pembukaan kemarin ya, tanggal 14 itu pembukaan program pendidikan guru penggerak di angkatan ke-7. Baik, teman-teman yang luar biasa, kali ini kita kedatangan seorang guru yang luar biasa, inspiratif dan sangat keren sekali. Beliau adalah guru penggerak, calon guru penggerak di angkatan keempat yang sudah mengikuti kurang lebih selama 3 bulan ya Bu ya, 3 bulan 4 bulan ini. Dan mudah-mudahan bisa lancar terus sampai terakhir, dan kebetulan Kabupaten Indramayu juga pembukaan di angkatan ke-7. Nah, beliau nanti akan berbagi nih teman-teman, berbagi apa sih guru penggerak itu, bagaimana sih seleksinya, kemudian tips dan trik, ini yang paling penting, tips dan trik untuk lolos seleksi guru penggerak itu seperti apa gitu. Oke, teman-teman yang luar biasa, yang keren-keren sekali. Malam ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa berkumpul di sini, karena kita tahu bahwa di sela-sela kesibukan kita, meskipun Bapak Ibu semuanya sibuk semua, tapi alhamdulillah bisa hadir di sini. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada para viewers semuanya. Ada yang dari boleh dikirim di kolom chat ya, yang hadir biar saya sapa satu persatu. Tapi jangan kirim-kirim salam ya, soalnya bukan radio. Oke, baik rekan-rekan guru, Bapak Ibu yang luar biasa sekali. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari Ibu Elin Herlina ini. Nah, Ibu Elin Herlina ini lahir di Bandung 23 Juni 1984. Kemudian beliau berdinas, atau instansi beliau saat ini adalah SMPN Unggulan Sindang yang terletak di Kabupaten Indramayu. Kemudian beliau lulus dari S1 pendidikan biologi ya. Biologi UPI ya. Pendidikan Indonesia. Kemudian pengalaman mengajar 15 tahun, luar biasa sekali. Kemudian pendidikan dan pelatihan, beliau juga tembus level pembatik ya, pembatik level 3 di tahun 2019, kemudian virtual koordinator online training batch 1 itu di tahun 2018, kemudian workshop inovasi pembelajaran juga di tahun 2018. Banyak finalis nih di 2017 dan 2018 inovasi pembelajaran yang di Medan, Jakarta, dan Yogyakarta, dan segudang prestasi lainnya yang luar biasa sekali, banyak sekali, ini saya bingung bacanya Bu. Dan itu merupakan kehormatan bagi saya Ibu bisa berkenan hadir di channel saya untuk berbagi kebaikan dengan teman-teman yang lain. Kemudian prestasi terakhir itu ya di 2019, kemudian beliau juga salah satu ini Google Master Trainer Google Workspace for Education. Nah, itu di tahun 2021 dari Revo dan Kemdikbud, dan segudang prestasi yang lainnya. Dan hari ini, kebetulan sekali hari ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya lolos di seleksi guru penggerak. Oke, kita lihat ada Pak Arif Nurudin, kemudian ada Diandra Kanaya, salam dari Cibugel, Fadi, halo Ibu, kemudian Ibu Indah Purwanti, luar biasa, warm greeting from Kuningan, Coach, oke.
Terima kasih dan semoga apa yang akan kita bagikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Baik, selanjutnya izinkan saya memberikan waktu yang seluas-luasnya, sepanjang-panjangnya. Ada Pak Horidin nih, Bu. Yang seluas-luasnya dan sepanjang-panjangnya kepada Ibu Elin untuk berbagi dengan rekan-rekan yang ada di sini. Silakan Bu Elin. Oke. Terima kasih kepada Mr. Adi ya yang sudah opening acara pada malam hari ini. Saya sapa dulu ya viewer semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Elin Herlina. Tadi sudah disampaikan saya dari SMP Unggulan. Kebetulan saya adalah CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Indramayu. Malam ini insya Allah saya akan memaparkan atau memberikan tentang tips and trik lolos guru penggerak angkatan ke-7. Nah, mohon izin ya Bapak Ibu berbagi pada malam hari ini. Saya share dulu. Terdengar suara saya ya, Mister? Iya Bu, loud and clear. Oke. Saya share screen dulu, Bapak Ibu mohon izin. Terlihat share screen-nya? Terlihat Mr. Adi share screen? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya Bapak Ibu. Kita malam ini kita berbagi bersama-sama mengenai apa sih guru penggerak itu, bagaimana mengikuti seleksi guru penggerak dan sampai kita nanti lolos. Jadi saya akan berikan tips dan trik lolos calon guru penggerak. Nah, kebetulan guru penggerak ini adalah program pemerintah Merdeka Belajar episode ke-5. Nah, Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia, Kemendikbud ini akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Nah, jadi bagi Bapak Ibu di sini yang punya cita-cita, punya keinginan ingin menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan, itu bisa mengikuti program guru penggerak. Nah, nanti ke depannya menjadi apa? Itu bisa menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau instruktur pelatihan guru. Nah, ini sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kemendikbud Ristek itu nomor 40 tahun 2021. Jadi sudah sudah resmi Bapak Ibu ya, bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah itu, nah di antaranya pertama adalah S1 dan diploma 4, kemudian memiliki sertifikat pendidik, dan yang ketiga ini memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, jadi kedepannya jika ingin menjadi kepala sekolah, pengawas itu ada syaratnya untuk mengikutinya, itu ada memiliki sertifikat guru penggerak. Kemudian paling rendah memiliki golongan ruang 3B. Kemudian memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli, ini bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi PPPK itu bisa menjadi kepala sekolah. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah 2 tahun terakhir. Nah, baik ya, dengan baik, kategori baik. Nah, guru penggerak itu apa sih? Guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekonomi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu, untuk transformasi pendidikan menuju atau mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Nah, guru penggerak itu pendidikannya untuk saya angkatan 4 waktu itu 9 bulan, tapi untuk sekarang itu angkatan 7 itu diikuti menjadi 6 bulan. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kemudian visi guru penggerak itu apa? Guru penggerak itu adalah mencapai merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sekarang digaung-gaungkan, sedang digaung-gaungkan. Jadi kita mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid, yaitu beriman, kreatif, kemudian gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu. Kemudian guru penggerak akan selalu berpihak pada murid, Bapak Ibu. Jadi guru penggerak juga dapat menggerakkan komunitas belajar untuk mewujudkan merdeka belajar pada murid. Nah, guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan itu peran saat ini meningkatkan prestasi, mengajar kreatif, kemudian mengembangkan diri secara aktif. Nah, harapannya dengan guru penggerak itu adanya mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Kemudian selain itu Bapak Ibu nanti dapat menjadi coach atau mentor bagi guru yang lain. Kemudian menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Nah, tentu saja calon guru penggerak ini tetap berkolaborasi dengan pengawas sekolah dan kepala sekolah ya untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Kemudian ini nanti Bapak Ibu rekrutmen calon guru penggerak, kemudian mengikuti pendidikan calon guru penggerak, kemudian nanti akan menjadi generasi baru pemimpin pendidikan, bisa menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, atau instruktur pelatihan guru. Nah, pendidikan guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan merdeka belajar, Bapak Ibu. Jadi guru mandiri, berpihak pada murid, manajemen pembelajaran, kemudian sesuai kode etik ya, dan inovasi pengembangan sekolah itu ada dalam pendidikan guru penggerak. Nah, pendidikan guru penggerak ini seperti apa, Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu jika mengikuti pendidikan guru penggerak, itu 70% Bapak Ibu belajar di tempat kerja dan komunitas praktik meliputi ada umpan balik nanti dari atasan, rekan, dan siswa. Jadi, di lapangan lebih banyak itu 70%. Kemudian 20% belajar dari rekan dan guru yang lain. Dan 10% itu nanti Bapak Ibu pelatihan bersama fasilitator dan pendamping. Jadi selain guru penggerak, ada tim pendukung guru penggerak, diantaranya instruktur, kemudian fasilitator, itu nanti yang di LMS Bapak Ibu secara daring, kemudian ada pengajar praktik, seperti Mr. Adi ini adalah pengajar praktik saya, Bu Muria seperti itu. Beliau mendampingi saya di lapangan sebagai pendamping pendampingan individu. Nah, fokus utamanya yaitu tujuannya untuk profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mendapatkan dalam pendidikan ini modulnya sebetulnya ada 10. Nah, nanti ini dibagi secara umum dibagi menjadi modul 1, modul 2, modul 3. Nah, nanti yang keempat refleksi. Modul 1 nanti Bapak Ibu mempelajari tentang paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian modul 2 itu tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modul 3 itu pemimpin pembelajaran, dan yang keempat kita refleksi dampak berkelanjutan. Nah, untuk angkatan 7 tahun ini Bapak Ibu, ini kriteria daerah sasarannya itu Sumatera, Jawa, Bali, Nusantara, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Jadi tersebar ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini nanti jika Bapak Ibu mengikuti perjalanan menjadi guru penggerak, itu ada tahapan yang harus diikuti. Pertama adalah seleksi tahap 1. Seleksi tahap 1 ini nanti Bapak Ibu menyiapkan CV dan esai. Jadi menyiapkan biodata dan esai. Kemudian untuk tahap 2 nanti simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian menunggu pengumuman kelulusan. Nanti setelah dinyatakan lulus, Bapak Ibu mengikuti lokakarya orientasi, jadi lokakarya perdana. Nah, kemudian setelah itu mempelajari modul 1.1 itu tentang refleksi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nah, nanti ada lokakarya ke-1.
Nah, sebelum lokakarya, seminggu sebelum lokakarya biasanya ada pendampingan individu dari pengajar praktik. Jadi pengajar praktek itu tiap bulan datang ke sekolah untuk mendampingi kita sejauh mana penerapan yang sudah dilaksanakan dari LMS seperti itu. Kemudian lanjut ke modul 1.3, nanti Bapak Ibu belajar visi guru penggerak. Jadi intinya melalui pendidikan guru penggerak ini kita belajar kepemimpinan, bagaimana membuat visi, kemudian modul 1.4 bagaimana membuat menerapkan budaya positif seperti itu. Lanjut ke Lokakarya 2 sampai nanti Bapak Ibu Lokakarya 3 untuk angkatan ke-7 ini. Jadi lokakaryanya itu sampai dengan lokakarya 7 panen hasil belajar. Untuk angkatan kami yang sedang berlangsung ini sampai lokakarya ke-9 ya, 9 bulan. Mohon maaf, 9 bulan. Lokakarya tetap ada panen hasil belajar juga sama. Cuman untuk Bapak Ibu yang mengikuti angkatan 7 ini itu hanya 6 bulan. Jadi ada keringanan tersendiri seperti itu. Terus, nah ini lini masa rekrutmen calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Ibu. Bagi yang mau mengikuti silahkan, itu informasi sudah kita terima. Pembukaan sudah dimulai dari kemarin 14 Maret sampai nanti 15 April. Nah, seleksi tahap 1 itu nanti ada registrasi, kemudian pengisian biodata, pengisian esai, dan unggah dokumen. Selanjutnya nanti diverifikasi, kemudian ada pengumuman lulus seleksi tahap 1. Nah, nanti Bapak Ibu dapat mengikuti seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 ini simulasi mengajar dan wawancara. Nah, nanti sampai pengumuman Bapak Ibu dinyatakan lulus dari calon guru penggerak, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pendidikan guru penggerak itu mulai Oktober. Untuk angkatan 7 mulai Oktober 2022. Nah, kriterianya apa? Kriteria umum itu yaitu guru PNS atau non PNS. Jadi bagi Bapak Ibu yang non PNS itu bisa mengikuti. Nah, sekolahnya boleh di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi guru negeri maupun guru swasta boleh mengikuti baik PNS maupun non PNS. Dan termasuk P3K itu boleh mengikuti. Kemudian memiliki akun guru di data pokok pendidikan. Jadi Bapak Ibu memiliki akun Dapodik itu boleh mengikuti. Kemudian S1 tentu saja. Kemudian memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun. Nah, kemudian masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun ya Bapak Ibu, nanti ke depannya karena untuk di jenjang karirnya agar bisa memimpin itu jadi mengajar yang tidak kurang dari 10 tahun, masih ada sisa. Kemudian memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak. Nah, ini pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu boleh diikuti dari tingkat jenjang TK sampai dengan guru-guru SLB ya, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Untuk angkatan 7 ini dari 446 wilayah kabupaten. Jadi kuota nasionalnya 20.000 Bapak Ibu. Kalau waktu angkatan saya itu 8.000. Nah, kalau sekarang bertambah lagi 20.000. Jadi banyak kesempatan Bapak Ibu. Meskipun memang kuota untuk kabupaten sekitar 50 sampai 60 orang. Nah, seperti saya ini angkatan keempat itu guru penggeraknya ada 63. Kemudian pengajar prakteknya ada 12 orang Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG yang berbarengan ya, tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli, kemudian fasilitator, kemudian tidak sedang menjadi instruktur, POP, tidak sedang menjadi pengajar praktik, fasilitator, dan program pendidikan guru penggerak. Kemudian bagi calon peserta yang sedang mengikuti seleksi PGP angkatan 5 dan 6 diikuti terus diikuti. Nah, bagi yang tidak lulus boleh mengikuti PGP angkatan ke-7 ini. Kemudian kriteria seleksi menerapkan pembelajaran berpusat pada murid, memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, memiliki kompetensi menggerakkan orang, memiliki daya juang, kemudian kompetensi kepemimpinan, seperti itu ya Bapak Ibu ya.
sampai kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, bagaimana sih tata cara pendaftaran CGP? Masih semangat ya Bapak Ibu? Nah, tata cara pendaftarannya seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu masuk ke halaman portal sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Jadi dibuka halaman portal ini. Nanti Bapak Ibu bisa memilih jika ingin menjadi guru penggerak, silakan daftar menjadi klik guru penggerak. Atau Bapak Ibu bisa lewat login SIM PKB. Jadi SIM PKB ini sangat berguna ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu masuk ke halaman gtk.belajar.kemdikbud.go.id/login. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan akun SIM PKB-nya, kemudian kata sandinya. Atau kalau sekarang kan sudah single sign on dengan akun belajar, Bapak Ibu boleh klik lewat akun belajar, masuk dengan belajar ID, itu boleh. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu nanti masuk ke program guru penggerak, kemudian klik daftar sekarang. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan memilih, kalau misalnya mau menjadi guru penggerak, silakan klik calon peserta. Kalau mau pengajar praktik juga klik pengajar praktik. Ini pilihan ya Bapak Ibu. Khusus pengajar praktik biasanya yang 2 tahun masih ada waktu sebelum masa pensiunnya, masih 2 tahun itu boleh. Kalau guru penggerak tadi kan 10 tahun ya. Nah, kemudian tapi Bapak Ibu harus memilih salah satu di antara guru penggerak atau pengajar praktek. Kemudian centang saya mengerti, kemudian klik daftar. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke menu diarahkan mengisi kurikulum vitae dan esai ya. Nanti Bapak Ibu silahkan unduh berkas dulu. Unduh berkas yang pertama itu KTP, nanti tuh CV yang tadi ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, KTP, surat izin dari kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Kalau KTP itu JPEG bentuknya, kalau surat rekomendasi dan surat izin dari kepala sekolah pimpinan itu PDF. Nanti diunduh berkasnya Bapak Ibu. Kemudian, nah Bapak Ibu klik yang bagian kurikulum vitae. Jadi mulai mengerjakan kurikulum vitae. Nanti Bapak Ibu setelah diklik, nah seperti biasa centang, kemudian mulai pengerjaan. Untuk kurikulum vitae, kalau Bapak Ibu sudah mengklik mulai pengerjaan, itu diberi waktu 1 kali 24 jam. Jadi kalau ini nah ini bagian-bagian yang harus diisi dalam kurikulum vitae. Jadi informasi umum seperti nama dan lain sebagainya, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Jadi nanti Bapak Ibu siapkan file-file atau data yang saat Bapak Ibu mengikuti pelatihan, kemudian pengalaman berorganisasi, kemudian pengalaman menjadi sukarelawan, kemudian pengalaman melatih mengembangkan orang lain. Itu dan dokumen penting itu disiapkan Bapak Ibu. Biasanya langsung mengisi di LMS-nya seperti itu. Kalau ada yang bertanya, Bu, bentuknya seperti apa kurikulum vitae dan sebagainya, intinya Bapak Ibu poin-poin ini disiapkan, nanti Bapak Ibu mengisi langsung di LMS-nya. Nah, seperti ini informasi umum Bapak Ibu. Kalau sudah ada di Dapodik, sudah ada, tinggal misalnya mau mengedit silahkan klik ubah. Ada perbaikan silahkan klik ubah. Jangan lupa nanti disimpan. Kemudian, nah ini untuk KTP, nah tadi ya dalam bentuk JPEG, kemudian surat dukungan kepala sekolah, itu PDF ya Bapak Ibu disiapkan, kemudian surat rekomendasi. Ini rekomendasi boleh dari kepala sekolah, boleh dari rekan sejawat, atau dari komunitas, boleh surat rekomendasi. Kemudian, nah cara unggahnya nanti ini diklik, kalau bagian ini KTP, Bapak Ibu semua filenya itu antara 20 KB sampai 1,5 MB ya, diikuti aturannya. Diklik, kemudian masukkan, jangan lupa klik simpan. Kemudian, nah ini status pengisian instrumen. Kalau misalnya sudah centang hijau, berarti Bapak Ibu sudah mengisi.
Untuk kepemimpinan dan sukarelawan itu opsional, kalau memiliki boleh diisi, kalau nggak apa-apa. Tapi usahakan lebih baik centangnya hijau. Kemudian, nah ini setelah selesai kurikulum vitae-nya Bapak Ibu, nah nanti selanjutnya mengerjakan esai. Bapak Ibu silahkan klik mengerjakan esai, mulai mengerjakan esai. Untuk esai itu diberi waktu 2 jam 30 menit Bapak Ibu. Jadi esai juga sebaiknya disiapkan dulu sebelumnya, seperti itu ya. Nah, ini seperti biasa centang, kemudian klik mengerjakan. Esai itu 2 jam 30 menit pengerjaannya. Kemudian nanti esai juga tidak langsung satu file seluruhnya langsung dikirim, tetapi nanti Bapak Ibu di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan Bapak Ibu untuk mengisi esai. Jadi misalnya motivasi Anda mengikuti guru penggerak apa, nanti Bapak Ibu mengisi di kolom di kolom isiannya. Biasanya karakternya ada yang 2.000 karakter, ada yang 1.500, beda-beda ya Bapak Ibu, nanti tergantung pertanyaannya. Nah, kalau sudah mengerjakan, nanti Bapak Ibu akan checklist hijau. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu sudah checklist dua-duanya, kurikulumnya sudah checklist, kurikulum vitae-nya, kemudian esainya sudah checklist hijau. Nah, jangan lupa Bapak Ibu klik kirim berkas. Kadang kalau sudah klik hijau tapi lupa klik kirim berkas, itu juga hati-hati. Jangan lupa klik kirim berkas. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti tahap 1 itu pendaftaran ya Bapak Ibu 8 Maret. Di sini 8 Maret ya sampai dengan 13 Juni 2022 ya. Kemudian tahap 2-nya 13 Juni ada jadwalnya Bapak Ibu. Kemudian pengumuman CGP dan nanti keempatnya itu pengumuman pelaksanaannya yang lulus secara umum calon guru penggerak angkatan 7. Itu dimulai nanti pendidikannya Oktober 2022. Seperti itu. Nah, apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, untuk tadi yang pertama siapkan yang pertama SK mengajar Bapak Ibu yang 5 tahun itu ya. Kemudian surat dukungan dari kepala sekolah. Kemudian surat rekomendasi, terus fakta integritas ini disiapkan. Kemudian memastikan semua dokumen sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebelum diunggah ke aplikasi SIM PKB. Jadi syarat-syaratnya sudah lengkap, baru kita unggah. Kemudian mengisi CV itu tadi ya pengalaman pelatihan, berorganisasi, menjadi sukarelawan itu diisi. Kemudian mengisi esai dan klik kirim berkas. Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu mengikuti tahap 2 tadi menghadiri webinar coaching klinik seleksi tahap 2 nanti kalau lolos tahap 1 ya. Kemudian di tahap 2 nanti Bapak Ibu membuat RPP 10 menit lalu mengunggah ke SIM PKB sebelum pelaksanaan simulasi mengajar dimulai. Jadi sebelum simulasi mengajar, tahap 2 kan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, sebelum simulasi Bapak Ibu nanti membuat RPP 10 menit kemudian diunggah di SIM PKB-nya. Kemudian mempersiapkan diri untuk simulasi mengajar dan wawancara dan menghadiri simulasi mengajar. Nanti ada tim dari Kemdikbud yang menghubungi kita atau memberikan waktu untuk simulasi mengajarnya. Kemudian, nah hal-hal apa saja yang tidak dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama, dokumen yang diunggah ke aplikasi SIM PKB tidak sesuai format. Jadi jangan sekali-kali tidak sesuai format ya Bapak Ibu, ikuti format yang sesuai aturan dari SIM PKB-nya. Kemudian mengabaikan informasi dan tidak melakukan perbaikan berkas. Jadi kalau ada info dari verifikator itu boleh diperbaiki. Kemudian mengisi esai dengan cara, nah ini Bapak Ibu jangan sampai membuat esai itu mengutip atau menyalin jawaban dari sumber yang lain. Kalau bisa buat sendiri, bukan kalau bisa, sebaiknya buat sendiri itu atas pengalaman sendiri. Jadi diketik sesuai pengalaman sendiri. Jangan sekali-kali mengutip atau menyalin esai orang lain. Kemudian isian esai tidak spesifik dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi nanti Bapak Ibu esai itu ada pertanyaannya yang Bapak Ibu
isi dalam esai tersebut. Kemudian merekam atau menyimpan dan atau menyebarluaskan sebagian ataupun keseluruhan soal-soal seleksi ataupun pada saat mengikuti proses mengisi esai, simulasi mengajar, dan wawancara. Jadi saat Bapak Ibu nanti melakukan simulasi mengajar, itu sebaiknya rekaman apa itu tidak dipublikasikan. Jadi tidak direkod, tidak direkam, atau tidak disebarluaskan ya. Kemudian peserta seleksi dibantu oleh pihak lain, jadi jangan dibantu oleh pihak lain. Pengalaman saya karena waktu simulasi mengajar juga harus menyiapkan KTP Bapak Ibu. Jadi asesor nanti akan melihat ini orang asli yang melakukan simulasi mengajar atau tidak, itu melalui KTP. Kemudian tidak menghadiri sesi simulasi dan wawancara tanpa pemberitahuan, itu jangan dilakukan. Kemudian tidak mematuhi tata cara pelaksanaan seleksi tahap 2 sebagaimana yang ditetapkan oleh panitia. Nah, ini bentuk pelanggarannya Bapak Ibu, tidak mengunggah RPP hingga batas waktu, kemudian peserta seleksi dibantu oleh orang lain, mereka menyimpan itu tidak boleh. Kemudian tidak menghadiri sesi simulasi itu juga tidak boleh. Konsekuensinya tidak dapat mengikuti seleksi tahap berikutnya, didiskualifikasi dari proses seleksi. Nah, bagaimana tips dan trik agar Bapak Ibu lolos seleksi calon guru penggerak? Ini saya berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama, tadi Bapak Ibu buat CV-nya isi sesuai dengan biodata dan pengalaman pelatihan dan berorganisasi pribadi Bapak Ibu. Jadi sesuai pengalaman yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk surat izin dan surat rekomendasi itu dibuat sesuai dengan formatnya. Jadi silakan Bapak Ibu unduh formatnya, kemudian diisi, diketik ya. Kemudian untuk surat rekomendasi itu bisa tadi dari kepala sekolah, rekan sejawat, atau komunitas. Biasanya umumnya terkait dengan kompetensi dan kekuatan Anda untuk mendaftar sebagai guru penggerak. Saran saya nanti Bapak Ibu mengisinya kompetensi itu kaitkan dengan kompetensi guru. Jadi kan ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi sosial ya ini ya, pedagogik dan kepribadian dan profesional maksudnya ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu itu mengisinya dikaitkan dengan kompetensi guru. Kemudian kompetensi yang perlu ditambahkan lagi pada diri Bapak Ibu. Apa sih kompetensi, misalnya Bapak Ibu pedagogiknya kurang ya, silahkan ditulis kompetensi pedagogik saya yang harus ditingkatkan. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan guru penggerak, umumnya berarti kepemimpinan ya Bapak Ibu ya, berkaitan dengan kepemimpinan. Seperti itu. Kemudian mengisi tabel checklist kualitas personal dan nasionalis, komunikasi, kemampuan IT, dan profesionalitas. Ini nanti diisi oleh yang merekomendasikan, seperti itu. Kemudian untuk esai, nah esai itu ini tadi kan menjawab pertanyaan dari LMS-nya ya. Nah, umumnya itu berkisar tentang motivasi menjadi seorang guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu di situ silahkan bercerita apa sih motivasi Bapak Ibu menjadi seorang guru penggerak. Misalnya untuk menambah pengalaman boleh, atau misalnya menambah ilmu pengetahuan silahkan boleh. Atau misalnya yang lebih bagus lagi, misalnya menjadi pemimpin pembelajaran yang memberikan dampak yang lebih besar, misalnya tidak hanya untuk lingkungan sendiri, tapi untuk komunitas yang lebih besar, bisa boleh seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu sebelum mengisi esai yang 2 jam 30 menit itu, silahkan Bapak Ibu merancang sendiri motivasi Bapak Ibu sebagai seorang guru penggerak itu seperti apa. Kemudian pengalaman menarik dan maksimal menjadi seorang guru. Nah, Bapak Ibu tentu saja saat Bapak Ibu menjadi seorang guru itu ada pengalaman yang paling menarik. Nah, kemudian ada yang paling menantang atau yang maksimal. Nah, silakan Bapak Ibu ceritakan pengalaman Bapak Ibu. Jadi jangan sampai pokoknya mengambil cerita dari orang lain atau guru lain sudah melakukan apa, tidak, mengalir apa yang sudah Bapak Ibu lakukan sendiri, seperti itu.
Kemudian pengalaman paling menantang Bapak Ibu menjadi seorang guru ya tadi. Nah, kemudian pengalaman berbagi atau menjadi trainer atau coach bagi guru yang lain. Nah, Bapak Ibu tentu saja pernah menjadi trainer atau coach atau melatih guru lain, itu diceritakan bahwa misalnya saya pernah mengikuti instruktur VCT, itu diceritakan oleh Bapak Ibu. Atau saya pernah misalnya menjadi trainer Google Master Trainer, boleh, itu silakan diceritakan. Dan jangan sekali-sekali ya Bapak Ibu ya dilarang melakukan plagiarisme. Jadi plagiarisme ya Bapak Ibu. Jadi saat menulis esai hindari copy paste dari internet. Jadi nanti kalau Bapak Ibu copy paste dari internet ya itu kena plagiarisme dan Bapak Ibu ya nggak lulus. Jadi saran saya tuliskan pengalaman yang Bapak Ibu sudah alami, mengalir dengan sendirinya dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan sekali-kali mengcopy paste dari internet atau misalnya kegiatan orang lain di copy paste, jangan sekali-kali ya. Nanti biar memang itu orisinil esai atau pengalaman Bapak Ibu yang akan mengikuti guru penggerak. Nah, kemudian tips dan trik selanjutnya yang simulasi mengajar. Jika Bapak Ibu sudah lolos tahap 1, nanti Bapak Ibu masuk ke tahap 2. Nah, tipsnya apa di simulasi mengajar? Nanti Bapak Ibu siapkan dan kuasai isi RPP-nya. Jadi kuasai isi RPP atau RPP terbaik lah yang Bapak Ibu punya. Di sini memang aturannya 10 menit, RPP yang 10 menit, walaupun kita biasanya membuatnya 90 menit atau itu tidak apa-apa, Bapak Ibu nanti di waktunya itu dirancang untuk 10 menit. Kemudian RPP-nya yang lengkap Bapak Ibu, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, kegiatan penutup, dan penilaian. Seperti biasa ya RPP yang lengkap. Kemudian nanti diunggah di portal SIM PKB dan di guru berbagi. Waktu itu kalau saya ada harus di-share di guru berbagi. Nah, itu yang RPP-nya. Jadi sebelum mengajar, Bapak Ibu buat dulu RPP yang terbaik yang Bapak Ibu punya. Kemudian siapkan media pembelajarannya. Bapak Ibu siapkan media pembelajarannya itu bisa PPT, video, atau Bapak Ibu yang konkret, media yang konkret pembelajarannya, bahan pendukung pembelajarannya, benda secara langsung juga boleh. Kemudian siapkan sarana untuk tampil. Nanti Bapak Ibu siapkan laptopnya, proyektornya, atau biar lebih jelas pakai webcam boleh. Atau misalnya mau di sekolah pakai papan tulis dan spidol itu juga boleh. Itu hak setiap guru. Nah, kemudian saat tampil 10 menit, sampaikan bagian-bagian intinya Bapak Ibu. Jadi nanti saat asesor menilai simulasi mengajar Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu diberi waktu 10 menit, nanti sampaikan isi-isinya. Jadi misalnya dari pembukaan, tujuan disampaikan, kemudian menyapa anak. Memang anak-anak tidak ada, tapi diibaratkan kita lagi mengajar di depan anak-anak. Jadi tujuannya, yang inti-intinya nyampe, tujuannya disampaikan, kemudian pendahuluannya, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup, sampai penilaiannya. Jadi pre-memory, jadi inti-intinya tetap dilaksanakan. Jadi nanti asesor akan melihat tahapan-tahapannya terlaksana atau tidak, walaupun dalam waktu 10 menit. Seperti itu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu percaya diri, ya, harus pede saat melakukan simulasi mengajar. Seperti itu. Kemudian tips dan trik wawancara. Nah, saat wawancara nanti akan ada 2 asesor Bapak Ibu yang akan menilai kita. Kemudian Bapak Ibu nanti jawab pertanyaan dari 2 asesor tersebut sesuai dengan pengalaman yang ditulis dalam esai. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya kenapa esainya memang harus benar-benar pengalaman sendiri, nanti itu akan ditanyakan oleh asesor saat sesi wawancara. Seperti itu. Kemudian tetap tadi percaya diri saat menjawab pertanyaan dari 2 asesor, kemudian menjawab pertanyaan dengan jelas sesuai dengan kegiatan yang diikuti ya Bapak Ibu. Jadi jangan bertele-tele, jangan mengada-ngada gitu.
Jadi Bapak Ibu menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari asesor memang sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, asesor sendiri nanti akan menanyakan kegiatan yang spesifik Bapak Ibu dan benar-benar dilaksanakan oleh peserta seleksi. Jadi kalau misalnya saya pernah mengadakan mengikuti misalnya kegiatan workshop nanti atau misalnya apa, nanti asesor akan terus bertanya kepada kita, workshop apa, di mana gitu. Kalau misalnya seperti yang sudah terkenal sih pasti sudah tahu ya, asesor juga misalnya seperti Google atau Microsoft atau apa itu sudah pasti. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengada-ngada, nanti justru sama asesor itu terus ditanya. Jadi memang ceritakan yang betul-betul Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian umumnya ya kembali tadi Bapak Ibu akan bertanya ke esai berisi motivasi Bapak Ibu menjadi guru penggerak itu apa. Kemudian kegiatan pengmandiri yang dilaksanakan selama ini itu Bapak Ibu apa. Kemudian konflik. Nah, konflik yang dialami. Jadi Bapak Ibu pernah mengalami konflik di sekolah dengan siapa misalnya? Dengan rekan kerja atau pimpinan. Nanti Bapak Ibu ceritakan. Kemudian nanti bertanya pasti bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Jadi bertanya sosial emosional Bapak Ibu ya, penerapannya seperti itu. Kemudian pengalaman yang paling menarik dan tadi menantang dan memberikan hasil yang maksimal. Misalnya Bapak Ibu yang menariknya Bapak Ibu misalnya pernah apa, kemudian yang memberikan hasil yang maksimal misalnya Bapak Ibu bisa kemampuan IT, kemudian teman-temannya jadi disebarkan kepada teman-temannya, kemudian teman-temannya juga bisa IT akhirnya, berarti maksimal hasilnya. Jadi sampai ditanya hasilnya maksimal tidak dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang wawancara Bapak Ibu. Nah, udah. Itu tips and triknya. Kalau ini Bapak Ibu pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak dengan pengajar praktiknya itu Ibu Muria, kemudian di Lokakarya juga didampingi oleh Mr. Adi. Nah, pengalaman pendidikan guru penggerak saya selama sekarang sudah 4 bulan ya, memasuki 5 bulan, itu Bapak Ibu banyak sekali hal-hal yang baru ilmu yang saya dapatkan. Jadi walaupun misalnya guru penggerak ini ke depannya prospeknya bagus, menjadi kepala sekolah, pengawas atau menjadi instruktur, tapi kita akan mendapat selain itu ya, selain itu kita akan mendapatkan hal yang bermanfaat Bapak Ibu, hal yang bermakna, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, apa saja yang sudah saya dapatkan selama 4 sampai 5 bulan ini Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu akan memahami modul 1 itu tentang Ki Hajar Dewantara ya, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntut kodrat anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya anak. Nah, Bapak Ibu, pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nanti Bapak Ibu akan benar-benar memahami peran sebagai seorang pendidik. Jadi nanti ing ngarso sungtolodo ing madya mangun karso tuturi handayani itu akan benar-benar begini tersadarkan nanti Bapak Ibu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan belajar nilai guru penggerak. Nah, nanti akan belajar mandiri, reflektif, misalnya kita berkolaborasi itu bagaimana, kemudian berinovatif dan berpihak pada murid. Kemudian nanti Bapak Ibu itu akan mendapatkan ilmu juga peran guru penggerak ya, menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nanti Bapak Ibu juga diharapkan bisa menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, terus menjadi coach bagi guru lain, kemudian melatih kepemimpinan murid. Nah, nanti Bapak Ibu juga dilatih untuk membuat visi guru penggerak. Ya, kebetulan kemarin kami habis melaksanakan lokakarya ketiga, itu alhamdulillah kepala sekolah juga datang mensupport kami. Nah, kami di situ belajar memahami bagaimana membuat visi guru penggerak yang berpihak pada murid seperti itu. Jadi berisi tentang
visi kepemimpinan dan misi sekolah. Kita belajar seperti itu, membuat visi dan misi. Nah, selain itu Bapak Ibu juga belajar budaya positif. Jadi penerapan budaya positif. Nanti Bapak Ibu melakukan aksi nyata. Dari setiap akhir modul Bapak Ibu nanti melakukan aksi nyata, menerapkan budaya positif di sekolah. Ini saya budaya positif yang dilaksanakan di SMP Unggulan. Seperti biasa Bapak Ibu yang berbaris tertib, berdoa, terus tuh sholat duha bersama, itu budaya positif itu harus tetap dilaksanakan. Nah, nanti juga Bapak Ibu mendapatkan ilmu tentang segitiga retrit susi. Nah, ini apa? Ini bagi anak-anak yang luar biasa dalam arti tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti misalnya ada kasus anak, nanti kita berperan sebagai apa? Guru sebagai control manager. Nanti memanggil anak, menstabilkan identitas, validasi tindakan. Jadi intinya menyadarkan anak apa sih yang dia lakukan, terus membimbing dia untuk menyadari, oh iya Bu, saya tuh begini, harusnya seperti apa, nanti keyakinan, menanyakan keyakinan. Paradigma baru Bapak Ibu seperti aturan tata tertib kelas, terus aturan kelas. Nah, paradigma barunya sekarang menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Seperti karena dibuat bersama-sama antara guru dan anak. Pokoknya ada hal-hal yang akan nanti Bapak Ibu dapatkan di guru penggerak. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini nanti ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Nanti saya ini kulitnya aja ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kalau sudah lulus, nanti Bapak Ibu lebih mendalam dipelajari. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan pembelajaran sosial emosional. Nanti kita dilatih ketika kita multitasking, banyak pekerjaan, bagaimana mengatur emosi kita, sosial emosional kita terhadap anak, dan penerapannya anak juga bisa menerapkan sosial emosional mereka gitu. Nah, kemudian saya juga ini tadi karena peran guru penggerak harus bisa menggerakkan komunitas praktisi, saya juga membuat komunitas praktisi unggulan. Alhamdulillah Bapak Ibu disupport oleh kepala sekolah. Jadi nanti guru penggerak tetap berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan pengawas dan guru penggerak yang lainnya dan praktisi yang lainnya. Nanti Bapak Ibu belajar membuat komunitas belajar di sekolah. Jadi komunitas praktisi di sekolah Bapak Ibu. Nanti itu bergerak bersama-sama untuk memahami apa yang harus dilakukan untuk pembelajaran atau pendidikan yang lebih baik untuk di sekolah kita, seperti itu. Nah, mari Bapak Ibu kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, keren. Sebuah sharing yang sangat-sangat luar biasa, dan kita sudah detail ya, sedetail-detailnya tadi, pengalaman yang luar biasa dari Mbak Elin juga. Kemudian tadi ada beberapa poin yang memang kita simak bersama-sama. Yang pertama terkait dengan RPP ya tadi ya. Nanti kita juga akan kupas tuntas. Jadi untuk episode kali ini itu kita hanya memberitahu gimana sih tips dan triknya untuk masuk gitu kan. Kemudian nanti setelah ini juga sebenarnya ada seri-seri berikutnya, dan nanti kita detail kita bahas satu persatu nih. Misalnya dari mulai esainya seperti apa, kemudian nanti kita bahas juga tentang isi dari esainya itu seperti apa dan bagaimana, kemudian masuk juga ke wawancara, kemudian masuk ke simulasi mengajar, seperti itu Bapak Ibu. Oke, tadi di RPP juga sebenarnya di simulasi mengajar juga ada beberapa tips lagi yang bisa kita terapkan terkait dengan pelaksanaan pembelajarannya, karena dalam waktu 8 menit, 10 menit itu udah sama penutupan ya. Jadi Bapak Ibu ketika absensi itu tidak usah langsung dicek satu-satu gitu, kebanyakan pre-memorinya aja. Kemudian yang perlu ditekankan nanti, ini yang jadi penekanan nanti di asesor untuk penilaian tersendiri, yaitu seperti kegiatan kolaborasi. Jadi ada diskusi kelompok juga, kemudian
ada presentasi juga. Jadi setelah diskusi itu diberikan kesempatan untuk siswa itu untuk mempresentasikan. Oh iya, saya silakan dipresentasikan, kemudian diberikan apresiasinya. Kemudian tidak lupa juga yang perlu disiapkan sebenarnya yang teknis ya, yang teknis seperti laptop, kemudian papan tulis dan spidol. Karena kalau kemarin Bu Elin pakai ini ya, pakai proyektor dan lain sebagainya luar biasa sekali pokoknya mah seperti komplit mau perang. Iya, sudah persiapan tutorial luar biasa gitu kan. iya, Kalau seperti saya mau kemarin perang. apa namanya hanya pakai papan tulis, kemudian ada spidol juga ya memang double saya pakai laptop dan juga pakai handphone. Tapi alhamdulillah semua poin-poinnya itu sudah masuk semua. Kemudian tadi di sharing pengalaman juga Bapak Ibu tidak akan rugi. Bapak Ibu tidak akan rugi untuk mengikuti guru penggerak apapun itu, meskipun Bapak Ibu masih honorer dan lain sebagainya. Buat apa sih? Saya kan nggak bisa jadi kepala sekolah, bla 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 bla. Bapak Ibu perlu tahu bahwa program guru penggerak ini tidak hanya untuk target ke sana. Mungkin kalau untuk kepala sekolah, kemudian pengawas itu sekedar bonus ya. Bonus kalau misalnya kita memang sudah dibentuk di pendidikan guru penggerak ini, ya kita pasti akan berubah, ada yang beda. Oke, dari saya tambahannya mungkin itu ya Bu Elina, luar biasa sekali tadi sudah paket komplit, klip. Belum aja nanti di-share spill kemarin jawabannya Bu Elin kayak gimana gitu kan. Iya, betul. Itu kayaknya sangat ini di spill kemarin jawabannya Bu Elin seperti apa. Saya yakin masih nyimpen filenya juga. Saya juga sama masih nyimpen juga. Oke, Bapak Ibu, ini Boleh kita Japri. sesi boleh japri nanti ya, boleh japri ke Bu Elin atau ke media sosial saya. Jangan lupa Bapak Ibu ini udah pada berkunjung, jangan lupa subscribe dan share juga nih sedang live ya. Bapak Ibu, ini kita buka sesi pertanyaan ya. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Kita langsung ke sesi pertanyaan nih. Ada dari Ibu Wulan Indah. Izin kita share. Nah, apakah ini sama juga dengan guru praktek? Maksudnya pengajar praktek kali ya? Iya, Oke. Gimana Bu Elin? Bu Elin kemarin boleh. tahapannya, silakan. Oh iya. Kalau yang saya sosialisasikan hari ini, Ibu khusus untuk guru penggerak, Ibu. Nanti mungkin ada series berikutnya ya, Mr. Adi ya, tentang guru pengajar praktik. Untuk pengajar praktiknya. Jadi pengajar praktik memang hampir mirip ya, cuma nanti ada detailnya nanti. Karena Bapak Ibu juga saya yakin sudah dapat juga kan yang untuk pengajar praktik ya. Biasanya 2 tahun menuju itu masih boleh. Kalau guru penggerak kan 10 tahun ya. Kalau pengajar praktek 2 tahun Ibu. Kemudian yang paling membedakan sih ada coaching ya, kemampuan coaching dan melatih guru lain seperti itu. Ada pengalaman melatih guru lain itu lebih diutamakan sepertinya untuk pengajar praktik ya. Betul sekali, karena nanti ada kami berperan sebagai pendamping di lapangan bagi Bapak Ibu calon guru penggerak. Oke, kemudian yang berikutnya ada pertanyaan berikutnya nih Bu. Jika lama mengajar 7 tahun, SK mengajar diupload selama 7 tahun atau SK tahun terakhir saja. Jika jika SK yang diupload SK pengangkatan atau SK KBM. Nah, karena yayasan ya. Oh, jika yayasan GTY. Iya. Kalau SK biasanya Ibu SK pengangkatan ya. Jadi bukan SK KBM, SK pengangkatan. Biasanya yang terakhir SK pengangkatan terakhir. Kalau saya pangkat terakhir kalau saya seperti itu. Jadi bukan SKKBM, memang ini banyak yang bertanya SKKBM atau SK pengangkatan, yang betul SK pengangkatan Bapak Ibu. Ya. Oke, berarti kalau GTY dari yayasan ya? SK dari yayasan. Dari yayasan. Iya. Boleh Bapak Ibu non swasta yang mengajar di swasta boleh. Ya, pakai SK banyak yayasan. Kok, banyak.
pengajar praktik pun banyak yang dari swasta, bahkan honorer juga banyak. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh ditanyakan di kolom chat, karena memang untuk serinya kita mungkin ada beberapa seri terkait dengan kegiatan sosialisasi ini ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu Elin. Wah, luar biasa sekali pertanyaannya, banyak nih. Iya ya, Nah, antusias. alhamdulillah sekali karena pematerinya luar biasa. Kalau hostnya Amin. biasa aja. Nyantai, Bapak Ibu nyantai malam Oke, ini. pertanyaan berikutnya dari Warsinih Risyandi. Nah, berarti SK mengajar itu yang diuploadnya SK awal dan SK akhir. Nah, tadi sudah disampaikan lah oleh Bu Elin ya, bahwa yang diupload itu SK terakhir aja. Kalau Iya. PNS ya berarti SK kepangkatan terakhir. Terakhir. Karena ada pengalaman mengajar di situ juga ya. Ya. Di SK terakhir juga ada pengalaman mengajar. Oke. Alright, thank you. Dan berikutnya, kalau ini statement kali ya, dari Pak Dwinanto Setiawan. Ini kayaknya partnernya Bu Elin nih, di MGMP nih. Oh iya. Selamat malam Pak Haji, Wilujenge Wengi. Ya, surat izin dan rekomendasi yang ditandatangan kepala sekolah menggunakan kop surat sekolah. Oh ya, betul. Jadi Ya, betul. ada surat izin dan tanda tangan, soalnya terkait dengan pendidikan guru penggerak ini, karena memang kalau untuk yang angkatan 7 hanya 6 bulan ya, lebih enak sebenarnya. Nah, itu 6 bulan itu Bapak Ibu kalau misalnya ada tugas terkait dengan guru penggerak, ya Bapak Ibu harus menjalankan. Memang bersyukurnya guru penggerak ini kegiatan-kegiatannya dilaksanakan setelah jam KBM biasanya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di LMS itu kan yang terkait dengan kolaborasi dan lain sebagainya, itu biasanya dimulai setelah jam 1 siang. Jadi setelah KBM selesai, nah jam 1 biasanya mulai. Nah itu pun tidak setiap hari, jadi hanya seminggu hanya beberapa kali gitu aja untuk kegiatan kolaborasinya. Oke, terima kasih Pak Dwinanto sudah sharing pengalamannya. Beliau juga salah satu CGP juga di Kabupaten Indramayu. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Zainal Abidin. Nah, apakah pengajar praktek harus berkualifikasi S2? Nah, tidak ya, nggak harus. Tidak harus Bapak. Jadi kualifikasinya S1 sesuai dengan ini aja, kualifikasi S1, kemudian tidak ada minimal S2. Iya. Jadi semuanya bisa masuk selama ya itu tadi kualifikasinya S1. Jadi ketika sudah masuk di Dapodik dan bisa mendaftar, kita bisa. Karena di saya juga rekan-rekan saya ada yang S1, ada yang S2 juga, yang S3 juga ada, yang nggak ada S-teler. S-tungtung. S-tungtung. Oke, kemudian dari Pak Dani Hamdani nih, saya sudah upload SNMPTN, apakah masih bisa diralat? Masih. Jadi kalau misalnya ya, kalau ada Bapak Ibu sudah mengunduh atau mengirim berkasnya mau diralat boleh. Ada tombol untuk perbaikannya, itu boleh. Selama waktu pendaftaran masih ada, itu boleh. Oke, siap. Gitu ya Bapak Dani. Kemudian ini yang luar biasa nih. Untuk mengisi esai 2000 karakter itu seperti apa katanya. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Ya, gimana Bu Elin pengalamannya mengisi esai yang ribuan? Jadi apa ya? Seperti misalnya hal menarik atau misalnya pengalaman menjadi guru yang paling menantang misalnya. Nah, nanti di situ Bapak Ibu ceritakan semendetail mungkinnya gitu. Seperti saya waktu itu pengalaman menantangnya harus menyiapkan kegiatan HUT PGRI. Pengalaman saya tuh waktu itu tuh bercerita itu menyiapkan HUT PGRI di kabupaten Bapak Ibu. Jadi mulai dari apa namanya
koordinasi dengan dinas, diceritain aja mendetail koordinasi dengan dinas, kemudian membuat publikasi, flyer dan lain sebagainya, kemudian menjadi host dan moderator seperti Mr. Adi ini, kemudian ceritain Bapak Ibu. Jadi dari awal sampai akhir gitu. Kemudian sampai menjadi MC di acara tersebut, sampai membuat laporan dan e-sertifikat. Luar biasa, itu yang paling menantang buat saya. Biar 2000 karakter, jadi Bapak Ibu ceritanya ya dari awal sampai akhir seperti itu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Jadi ilmu-ilmu mengarang waktu di SMA itu dipakai Bu ya? Iya, iya. Pokoknya mendetail dari awal sampai akhir itu diceritakan saja. Pokoknya lebih menggunakan saya telah mengikuti ini, saya apa. Jadi jangan kegiatan orang lain, tapi saya sudah melakukan apa, begini dari awal sampai akhirnya diceritakan. Biar 2000 kata seperti itu. Oke, begitu Bu Heni Hediawati. Ya, Selanjutnya ada dari Din Hafizul Haq. Saya mengisi esai cara dicicil, tadi bilang Ibu bilang 2,5 jam. Berarti apakah saya sudah dinyatakan tidak lulus? Kalau untuk kelulusan mungkin tergantung dari sananya. Iya, dari admin Kemdikbud ya. Ya, betul, dari adminnya, kemudian apakah bisa lulus atau tidak, kemudian dari asesor kan nanti itu kan dicek oleh asesor masing-masing terkait dengan plagiarisme juga. Jadi kalau keoriginalannya full diceritakan oleh kita sendiri, diketik sendiri, lolos itu insya Allah lolos. Insya Allah bisa. Kemudian ada lagi nih Bu, ini agak panjang nih. Izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk mendaftar PPG dan guru penggerak? Waktunya kemungkinan untuk berbarengan atau tidak? Kalau berbarengan harus bagaimana? Dari Pak Aan Susanto. Gimana Ibu? Ini terjadi pada rekan saya ya, Pak Rahmat kalau nggak salah ya? Ada, itu di CGP saya. Ya, jadi terjadi Bapak Ibu di angkatan saya, itu beliau mengikuti PPG dan guru penggerak berbarengan. Memang sih kalau misalnya selama dia bisa memanage waktu dengan baik, is okay. Tapi aturan seleksi saat ini itu sebaiknya Bapak Ibu PPG guru penggerak ikuti guru penggerak. Jadi sebaiknya tidak berbarengan aturan yang sekarang seperti itu. Cuman kalau kemarin-kemarin memang terjadi Bapak Ibu PPG ikut, guru penggerak juga ikut, tapi dia bisa memanage waktu dengan baik, ya jalan dua-duanya seperti itu. Oke. Jadi memang ada salah satu yang ikut bareng ya dengan PPG. Hanya saja agak sedikit extra effort lah. Jadi lebih ekstra, Jadi yang menentukan kelulusan sebenarnya dari asesornya, karena waktu itu Pak Rahmat juga sudah cerita, saya daftar, tapi saya sedang mengikuti PPG. Jadi bukan mengikuti, sudah lulus, baru saja lulus PPG. Nah, itu sudah disampaikan oleh Pak Rahmat waktu itu. Nah, tapi ternyata bisa diloloskan dan ternyata luar biasa memang karena Pak Rahmat juga aktif juga, jadi bisa lolos dua-duanya, PPG-nya juga selesai, kemudian ininya juga selesai, PPGP ya, tugas-tugas di guru penggeraknya juga luar biasa selesai. Kemudian masih banyak lagi nih Bu, tenang Bu. Apakah kegiatan guru penggerak dilakukan sepenuhnya setiap hari? Pembagian waktunya bagaimana Pak? Nah, Bapak Ibu aja deh yang mengalami, gimana Bu? Oke. Apakah kegiatan guru penggerak dilakukan setiap hari? Kalau jujur nih ya berarti ya. Bapak Ibu, kegiatannya memang ada setiap hari, tapi itu fleksibelnya di luar jam kerja kita. Jadi boleh mengerjakan di luar setelah kita kedinasan di sekolah, seperti itu. Paling libur-libur memang hari Minggu itu free. Hari Minggu memang free. Dari hari Senin sampai hari Sabtu memang ada Bapak Ibu, kalau misalnya
tidak kita mandiri, itu alur merdeka ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari sendiri, kalau mulai dari sendiri kita memahami materi dengan sendiri, itu fleksibel Bapak Ibu, boleh mengerjakannya siang hari atau malam hari itu boleh. Jadi silakan Bapak Ibu memanage waktu sebaik-baiknya. Kemudian ada juga selain belajar sendiri di LMS-nya nanti ada sesi kolaborasi dengan teman dan fasilitator itu ada, didampingi oleh pengajar praktek juga. Itu ada Jimit-nya ada. Jadi dengan instruktur Jimit-nya juga ada seperti itu. Jadi ada alur merdeka itu nanti akan Bapak Ibu alami. Cuman itu fleksibel, bisa setelah jam kerja. Seperti itu Bapak Ibu pengalaman saya mengikuti guru penggerak. Oke, jadi membagi waktunya lebih fleksibel ya. Seperti tadi yang disampaikan juga bahwa kegiatannya banyak di luar jam kerja gitu. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi Bu Elin, izin bertanya untuk pengalaman workshop yang telah saya ikuti, apakah harus mengupload sertifikatnya juga? Pada saat pendaftaran berarti ini ya? Iya, pada saat sepengalaman saya enggak Ibu, kalau nggak salah enggak di-upload. Jadi dituliskan dalam bentuk esai, kemudian di pengalaman CV-nya aja. Di CV-nya diceritakan pengalaman yang sudah dilakukan seperti itu. Kalau nggak salah tapi sebentar. Tapi ada kalau nggak salah di sesi di bawahnya, kalau misalnya ada upload di bagian CV ya silakan Bapak Ibu di CV di upload. Tapi kalau misalnya tidak ada ya jangan. Dulu tuh kalau nggak salah di bagian CV itu pengalaman workshop di bagian CV ya. Ya ada uploading juga. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Dede Eka Pustika. Ibu izin bertanya, kuota guru penggerak di kabupaten atau nasional per kabupaten, kuotanya berapa? Per kabupaten. Untuk angkatan 7 ini itu 20.000 Bapak Ibu, untuk kuota nasional 20.000. Untuk kuota kabupaten sepertinya 50 sampai 60 seperti yang sekarang saya. Ya syukur-syukur nanti bertambah Bapak Ibu di atas 50 seperti itu. Tapi untuk kuota nasional itu memang sudah pasti 20.000. Untuk kabupaten ya sekitar segitu 50 ke atas. Oke, kuota per kabupaten dan kuota nasional 20.000. Kemudian yang per kabupaten juga mohon izin untuk ini, kalau tidak salah sekitar di atas 100 sih kemarin tuh. Karena kemarin 100 nama lagi ya. Khusus di Kabupaten Indramayu 100 lebih lah. Kemarin itu yang daftar kurang dari 100, kemudian yang lolos hanya 63. Jadi meskipun di kabupaten tersebut kuotanya kurang, maksudnya yang lulus itu kurang dari kuota, itu tidak langsung serta-merta diluluskan gitu. Oke, selanjutnya dari Ibu Rika Bunda Zahra. Bagi yang sedang menunggu seleksi akademik PPG, bagaimana? Kalau untuk PPG sebenarnya proses seleksinya juga lama, dan PPG juga kan kalau nggak salah 6 bulan ya. PPG 6 bulan, kita juga baru mulai bulan Oktober. Jadi kemungkinan kalau misalnya sedang mengikuti PPG ya tidak apa-apa, nanti pada saat wawancara juga nanti akan ditanyakan apakah Ibu sedang mengikuti kegiatan lain. Kemudian nanti juga akan diberitahu sama asesornya sepertinya nanti Ibu bisa seperti ini. Nanti ada di wawancara itu ada tanya jawab juga terkait dengan itu program PPG atau tadi diklat kepala sekolah atau diklat pengawas gitu. Jadi diikuti saja dulu ya. Iya betul, karena insya Allah lah kalau misalnya teman CGP saya Pak Rahmat aja luar biasa itu, bisa dua-duanya jalan beriringan gitu kan. Karena ya itu tadi waktunya lebih fleksibel Bu. Jadi kalau PPG kan mungkin semacam perkuliahan resmi ya, kalau ini kan pendidikan ongoing gitu. Nah kemudian dari Pak Hasanul Arifin, jika tidak memiliki pengalaman coaching guru lain untuk mengisi esai itu bagaimana Pak Bu? Nah itu gimana Bu? Ada pengalaman?
Setidaknya mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada teman yang ada masalah mengalami pembelajarannya, mungkin Bapak setidaknya memberi solusi. Nah, itu juga bagian dari coaching ya. Betul Jadi sekali. ya. Jadi Bapak Ibu bisa menceritakan seperti itu. Jadi jika teman atau rekan kerja kita mengalami kesulitan, kemudian kesulitan dalam hal pembelajaran atau apa, nah Bapak di situ masuk, peran Bapak sebagai coaching itu bisa, Bapak. Seperti itu. Diceritakan seperti itu. Oke. Jadi untuk coaching itu sebenarnya tidak harus yang wah ya. Jadi berbagi praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan itu udah sangat luar biasa. Jadi jangan berkecil hati, apapun itu hajar we lah. Kemudian ada lagi nih dari Kampai Putra. Awal saya mengajar guru honorer Komite 2005-2012 PNS. Apakah dimasukkan SK awal honorer Komite? Sepertinya tadi sudah dijawab ya Bu ya. Iya, SK PNS. SK terakhir saja. Jadi kalau dari 2012 berarti ada kenaikan pangkat, misalnya kenaikan pangkat terakhir aja di-upload di situ. Iya. Gitu. Kemudian SK terakhir. Berikutnya izin bertanya Pak Bu, kriteria apa saja yang menentukan lulus tidaknya sebagai guru penggerak? Ada KKM-nya? Wah ini. Ada KKM-nya nggak? Jadi apa ya? Ya itu intinya Bapak Ibu mengikuti sesuai alurnya, sesuai formatnya dikerjakan. Kemudian saat simulasi mengajar all out gitu ya, berikan pembelajaran yang terbaik Bapak Ibu. Jangan lupa RPP-nya diunggah sebelumnya. Jadi ikuti aja alur alur seleksinya dan berikan yang terbaik. Nanti juga asesor dia punya kunci-kunci tersendiri. Oh, ini cocok jadi guru penggerak karena dia mengajar memberikan pembelajaran kepada murid yang udah bagus, kemudian dia sudah bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya, walaupun misalnya rekan-rekan guru di sekitarnya, nanti ada kriteria yang bisa menyebabkan peserta itu lulus seperti itu. Ya, jadi ada rubrik ya, ada rubrik yang memang dipegang juga, jadi ada inti-intinya. Insya Allah tidak akan ini Bu, tidak akan trauma dengan KKM Bu. Kita ikuti alurnya, ikuti prosesnya, insya Allah bisa. Kemudian berikutnya dari Ibu Ita Duhita Puri, jika sekolahnya menjadi sekolah penggerak, karena sekolahnya menjadi guru penggerak, apakah semua guru di sekolah tersebut otomatis jadi guru penggerak, walaupun ada guru yang sudah kurang dari 10 tahun sisa mengajar? Informasi guru penggerak ya berarti ya, ini berhubungan dengan guru penggerak. Sepengetahuan saya, kalau saya pribadi, sepengetahuan saya kalau misalnya sekolah penggerak itu tidak otomatis jadi guru penggerak para gurunya, tapi nanti kemungkinan besar akan mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di guru penggerak juga. Jadi kayak pelatihan-pelatihan apa segala macam itu dari pelatih ahli itu juga akan diberikan juga ke sekolah penggerak. Begitu Bu Ita ya, Bu Ita. Jadi berbeda ya? Beda jalur Bu. Kemudian ada dari Ibu Eka Ida Rosdiana. Assalamualaikum, maaf saya izin bertanya, dalam pengisian esai apakah boleh dilakukan pada malam hari? Boleh Bu, boleh. Subuh juga boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Tengah malam juga boleh Bu, asal 2,5 jam itu Bu waktunya. Udah self healing gitu kan, ada self healing. Kemarin kita udah belajar. Boleh banget. Itu boleh Bu, bebas Bu waktunya. Yang penting dalam waktu 24 jam itu. Kalau 25 jam berarti bingung itu waktu apa. 2,5 jam. 2 jam setengah ya. Izin Ibu Nur Sera Gani, izin bertanya, untuk guru honor apa kemanfaatan yang lain selain menjadi kepala sekolah dan kebaikan dalam mengajar dengan mengikuti CGP? Apakah ada kemudahan untuk menjadi PNS atau P3K? Nah, ini dia, iya betul. Jadi tuh program terbaru lagi ini ya. Jadi jika Bapak Ibu mengikuti CGP, mengikuti guru penggerak, itu nanti akan diutamakan untuk seleksi PNS dan PPK Bapak Ibu. Sedang digodok itu nanti yang mengikuti guru penggerak akan lebih diutamakan untuk diterima menjadi PNS atau PPK seperti itu.
Jadi ikuti Bapak Ibu guru penggerak. Halo, halo. Ya, ya. Jadi apa namanya? Memang ada ini ya. Lagi diprogramkan. Sedang dalam gitu kan. Dan yang lagi pusing sebenarnya ini Pak Beni yang lagi pusing. PP. Ada pertanyaan dari Pak Ade Bahri. Kalau sudah ikut CGP angkatan kelima, tidak lulus, lalu ikut lagi, kira-kira bagaimana peluangnya? Terus jawaban esai diganti apa? Tidak, ya. Apa hanya rekom saja? Kalau tidak lulus, boleh Bapak Ibu. Kalau nggak lulus, ikut angkatan sekarang, angkatan 7 ikut saja. Nah, nanti urusan tadi esai harus diperbaiki, ya sebaiknya mungkin ya diperbaiki saja Bapak Ibu. Jadi boleh ditambahkan atau pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu tambahkan di esainya itu boleh. Jadi setelah tidak dinyatakan tidak lulus, yang angkatan ke-7-nya silakan diikuti Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi masih bisa ya? Iya, masih bisa. Ada peluang lagi. Ya. Oke. Kemudian ini tadi Pak Doni ya, Pak Doni. Nah, oh ya Pak Dani, kenapa mengupload SKKBM? Karena yang diminta SK mengajar, bukan SK pengangkatan. Jadi ini ya Pak, mungkin gini Bu, apa namanya? Ada semacam bukan perbedaan ya, maksudnya ketika SK pengangkatan itu kan sama saja dengan SK mengajar Bu, bahwa kita mengajar di sekolah tersebut dengan jurusan ini gitu kan. Nah, itu sama dengan SK mengajar, dan otomatis kalau misalnya PNS sudah pasti kita akan diberi jam pelajaran di situ gitu, karena kita masuk juga berdasarkan DSO, kemudian kita juga bisa masuk juga karena memang kemampuan kita. Nah, kalau misalnya memang jamnya kurang kan otomatis pasti ya kita melengkapi gitu kan, melengkapi di sekolah lain. Jadi memang yang pengalaman kami yang diupload adalah SK terakhir. Iya, kan ada itu Pak Dani, ada pengalaman berapa tahun mengajarnya terlihat kalau di SK itu pengangkatan. Kalau di SK KBM kan tidak terlihat ya berapa tahun mengajarnya tuh. Ya. Oke, kemudian ada lagi dari Nyai Raniati. Nah, ini izin menyambung katanya, yang dia di-upload SK pengangkatan atau SK KBM. KBM. Jadi SK pengangkatan ya. Jadi bukan di pokoknya SK akhir lah, SK terakhir. Iya, SK akhir. Gitu. Kalau yang PNS, kalau misalnya yang yayasan ya di tahun terakhir, biasanya kan setiap tahun keluar SK pengangkatan. Nah, kemudian izin bertanya manfaat dan kekurangan guru penggerak. Terima kasih. Izin bertanya manfaat dan kekurangan guru penggerak. Manfaatnya gimana? Kalau manfaatnya banyak ya. Kalau manfaatnya banyak Ibu, tadi kan sudah disampaikan ya. Satu, dapat ilmu ya Bu. Kemudian selain dapat ilmu, prospek kedepannya bagus. Jadi jika Bapak Ibu ingin menjadi kepala sekolah atau pengawas atau instruktur, itu tiket dari sertifikat guru penggerak itu bisa menjadi tiket untuk karir Bapak Ibu ke depannya. Selain ilmu, silaturahim yang didapat itu luar biasa. Untuk kekurangannya, apa ya kekurangannya? Kekurangannya... Terus sekarang lebih enak Bapak Ibu jadi 6 bulan ya? Iya, kita 9 bulan. Kalau saya 9 bulan. Lahir 9 bulan 10 hari. Habis lokasi udah. Jadi begitu ya Pak Ajrin Ibrahim. Jadi kekurangannya kita bingung, kita belum menemukan kekurangannya. Kekurangannya mungkin niat ya. Kalau misalnya orangnya nggak niat, nah itu yang bingung. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Andiani.
Ibu Ani bertanya, untuk pengalaman sosial yang tidak dibawa naungan suatu organisasi atau lembaga, kita tidak mengisi karena biasanya dilakukan oleh komunitas. Bagaimana masukannya, Bu Elin? Oh, ini yang organisasi atau lembaga yang di Yang tidak luar. ada namanya ya? Ya, Yang tidak untuk ya sebaiknya mah memang resmi ya. Pengalaman sosial yang dilakukan memang sebaiknya resmi. Tapi kalau misalnya di situnya pengalaman ibunya itu memang penting, terus bisa diceritakan ya tidak apa-apa Bu, diceritakan saja sesuai dengan pengalaman yang ibu alami gitu. ya, begitu ya. Masih banyak lagi nih Bu, tenang aja Bu. Iya, Luar tenang biasa dinyang. antusiasmenya, keren sekali. Nah, ini ada dari Pak Mahali Sunadi. Punten izin bertanya, maaf berbuka, apakah guru agama dalam mengikuti guru penggerak untuk seleksi masuk calon guru penggerak sama dengan guru umum? Nah, ini dia. Bapak yang untuk Kemenag, kalau agama kan di bawah Kemenag ya, Kementerian Agama, mohon maaf belum bisa mengikuti guru penggerak karena ini untuk Kemendikbud Ristek ya Bapak Ibu. Jadi untuk guru agama yang di bawah Kemenag itu belum bisa mengikuti guru penggerak. Seperti itu Bapak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Kemenagnya ada ada ya benar-benar. sinkronisasi. Karena Ya. memang kemarin sempat dibahas juga, kami sempat membahas juga, lah kalau misalnya guru agama gimana atau dari madrasah gimana, karena kalau dari madrasah kan full ya, full Kemenag. Kalau dari madrasah full Kemenag, kalau guru agama kan kayak kami di provinsi itu masih dapat tunjangan dari provinsi gitu kan. Jadi masih belum belum tahu banget informasinya tentang kegiatan atau program yang sama di Kemenag. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Zaidah Segeran. Izin bertanya Bu, kalau belum punya NUPTK, apakah bisa untuk mendaftar di guru penggerak? Nah ini dari fact itu kalau yang tidak punya NUPTK sebetulnya boleh asal punya akun SIM PKB, itu yang paling utama. Jadi yang punya akun SIM PKB itu boleh mengikuti walaupun dia tidak punya NUPTK. Tapi alangkah lebih baiknya Ibu diusahakan diusulkan NUPTK-nya. Tapi boleh Ibu silahkan mendaftar. Yang penting punya akun SIM PKB seperti itu. Oke, sepertinya sudah habis nih pertanyaannya Ibu. Nah, habis. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mumpung pematerinya luar biasa nih. Nah, juga luar biasa. oh ya, Bapak Ibu mohon izin untuk share ini ya, daftar hadir. Mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir di kolom chat. Saya akan berikan untuk daftar hadirnya, saya kirim di kolom chat Bapak Ibu. Oke. Ya. Dari Pak Nur Arif Nurdin nih, seragamnya bagus ya. Seragam yang mana nih Pak? Seragam mana, PP atau CGP? Kalau yang Bu Elin pakai itu seragam CGP Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada yang bertanya. Ada yang bertanya, ada bertanya. Bentar. Izin bertanya, saya guru non PNS di SMK. SK yang diupload SK dari sekolah atau dari provinsi? Dan SK kami itu tidak tercatat tahun awal mulai mengajar, hanya tahun tersebut saja. Itu bagaimana ya? Gimana tuh Bu? Jadi honorer ya, honorer provinsi nih, honorer provinsi. Pakai yang karena ini SMK ya berarti provinsi ya? Kalau SMK ya? Yang terakhir biasanya yang terakhir. Ya. Kalau SMK pakai yang dari provinsi aja Pak. Ya, betul sekali. Kemudian satu lagi Pak Bu,
untuk isian CV yang opsional itu boleh kosong atau harus diisi sebab kan tidak wajib. Oh, yang kuning-kuning ya, yang ada. Iya ya tadi. Iya, tidak wajib. Bebas kalau misalnya itu. Bebas itu. Kalau punya silakan diisi, kalau enggak ya sudah. Oke. Kemudian cara isi esai yang layak bagaimana Bu? Oke. Ini nanti akan kita kupas lagi ya Pak. Iya betul. Durasi kita maksimal 1,5 jam. Tadinya mau setting 30, ternyata luar biasa antusiasmenya. Jadi Pak Ade Bahri jangan lupa subscribe, kemudian juga klik loncengnya. Nah, nanti ada seri berikutnya saya akan berbagi lagi dengan narasumber yang luar biasa lagi untuk sharing tentang esai. Nah, nanti esai itu bagaimana seperti tadi yang saya sampaikan. Esai, kemudian ada wawancara dan ada simulasi mengajar juga nanti kita akan coba untuk kupas tuntas di Series situ. berikutnya. Ya, jadi masih ada seri berikutnya. Mudah-mudahan 2-3 hari ini kita tuntaskan semuanya. Oke, mungkin kita stream setiap hari deh nanti. Siap-siap. Baik, terima kasih Ibu Dede Eka Pustika. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa semuanya, antusiasme yang sangat luar biasa dan kami juga amat sangat bangga bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Insya Allah kalau misalnya waktunya bisa, kemudian kita juga diizinkan untuk sharing kembali, insya Allah nanti akan ada seri berikutnya yang memberikan praktik baik, memberikan sharing-sharing tentang apa yang kita dapatkan, kemudian bagaimana sih kegiatan guru penggerak, kemudian seleksi-seleksinya, karena Bapak Ibu sekarang lagi fokus ke ini nih, lagi fokus ke ke seleksi ya, seleksi. Nah, seleksinya juga memang masih panjang nih Bapak Ibu. Seleksinya masih panjang dan Bapak Ibu juga nanti bisa memberikan lebih. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa sekali pertemuan hari ini. Oh iya. Banyak sekali, pasti pada penasaran. Buka series berikutnya nih, Mr. Adi, buka series berikutnya. Okay. Masih banyak pertanyaan. Siap. Ini dari Pak Dani, kemampuan murid saya sudah menurun, apakah bisa esainya diketik? Bisa. Iya, diketik. Iya, diketik, Tidak tulis tangan, Pak. Tidak tulis tangan, Pak. Tenang, Pak. Atau Pak Dani boleh ketik dulu di apa sih? Boleh ketik dulu di Word, Pak Dani, di Word diketik dulu, nanti di copy paste ke LMS-nya itu boleh. Kalau Word sendiri itu boleh. Asal jangan copy paste dari internet aja, itu juga boleh. Kalau hasil ketikan di Word ke LMS esai itu boleh. Tidak apa-apa karena itu plagiarismenya nggak ada, itu masih dalam satu itu unit. Ya. Itu. Asal jangan yang dari internet di copy ke Word, dari Word di copy lagi ke situ nanti ketahuan. Kalau itu masih ada jejak digitalnya. Pokoknya jangan copy paste dari internet aja. Oke, ya Allah masih banyak sekali antusiasmenya. Bapak Ibu nanti kita buka series berikutnya ya. Nanti akan insya Allah saya simpan ini pertanyaan-pertanyaan dari Pak Mahali, Sunadi, kemudian dari Pak Dani juga masih banyak sekali. Mohon maaf sebelumnya bukan tidak mau melayani kita nih. Mudah-mudahan memang informasi dari kita tidak puas dan karena saya sendiri masih belajar Bapak Ibu. Saya dan Bu Elin juga masih belajar. Saya mendampingi Bu Elin, mendampingi CGP lainnya dan kami pun masih belajar dan luar biasa sekali. Kemudian untuk series berikutnya insya Allah dalam waktu dekat ini untuk PP barangkali Bapak Ibu ada yang tertarik untuk pengajar praktik, nanti kita buka di hari di hari Sabtu itu ada opening kita untuk pengajar praktik. Nah, nanti untuk pengajar praktik ini kita kupas tuntas juga, nanti narasumbernya juga dari pengajar praktik juga, satu angkatan gitu kan, di angkatan 4. Nanti kita akan sharing-sharing juga di situ.
Oke, Yang Bu belum puas Elin. bisa di situ ya. Masih banyak Banyak sekali. yang belum puas ya. Cannot Ya, wait for the next session. Cannot wait. luar biasa ini rekan-rekan semuanya. Iya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Bu Elin ya juga betul. terima kasih banyak Bu Sama-sama Elin. ya. Semoga Ayo apa yang Bapak kita Ibu ikut berikan, guru penggerak. Ya, semangat ya ikut seleksi guru penggerak angkatan 7. Semangat, 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 semangat. wajib, wajib, wajib. Karena Iya, tidak ada ruginya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi bilang, aduh nanti itu kan tiap hari, nanti di lokakarya Bapak Ibu akan senyum. iya Pulang-pulang itu betul. akan senyum, Oh iya ceria. Jadi Bapak Ibu, malam minggu tuh dapat ceria. ya, pokoknya di Lokakarya enak, dapat paket semacam paket data, paket-paket lainnya. Iya, nanti pulang-pulang biasanya Transportasi, bawa diskon. akomodasi itu dapat dari pemerintah Bapak Ibu. Jadi yang lulus guru penggerak, tiap Lokakarya insya Allah dapat transportasi, akomodasi, dan pengganti paket data. Ya, jadi pokoknya semangat Bapak Ibu, insya Allah bermanfaat. Ya, semangat mendaftar seleksi guru penggerak angkatan ke-7. Oke, Bapak Oke. Ibu jangan lupa untuk apa namanya, mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Untuk mengisi daftar hadir di kolom chat sudah ada, saya coba kirimkan lagi untuk daftar hadirnya. Terima kasih banyak. Nah ini sebenarnya sudah saya munculkan di sini. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu sebelum leaving, karena ini amat sangat penting Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa meninggalkan email di situ, nanti saya kasih notifnya ketika ada seri-seri yang barunya. Ya. Ya, saya sudah kirimkan di kolom chat. Oke, silakan mengisi daftar hadirnya sebelum nanti Bapak Ibu meninggalkan room di sini. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa sekali. Alhamdulillah tidak terasa waktu 1,5 jam loh kita sudah stream di sini dan luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Elin, sehat selalu. Ya, Salam sama-sama. untuk keluarga dan Bapak Ibu juga semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga mental kita agar tetap sehat dan fresh demi pendidikan di Indonesia. Terima Ya. kasih. Kami itu mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik itu yang sengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kata, Bu Elin mau ditutup pakai pantun, Bu? Silakan Mr. Adi yang mau jago pantun. Aduh, saya pantunnya tuh belum ini. Mana ya kemarin teh ya? Ayo Kalau host saya gawe. kalau saya munculin kuaci nanti ada yang protes lagi, Bu. Itu silakan. Standar aja deh, standar aja pantunnya. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian yang Ibu berikan, Bapak Ibu berikan. Mohon maaf untuk kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Oke, Assalamualaikum cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Guru Penggerak, tetap Salam, pergerakan ya. dan Semangat motivasi. Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bapak Atur Ibu semuanya. nuhun. Ya. Terima kasih semuanya. Luar biasa sekali.